Jalangkung, jalangset, datanglah ke pestaku. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, jalangset, datanglah ke pestaku. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, jalangset, datanglah ke pestaku. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, jalangset, datanglah ke pestaku. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Hai, selamat datang kembali di Insomnia bareng gua Adit. Kali ini buat nemenin tidur kalian, gua mau ngelanjutin cerita yang kemarin nih tentang hantu asal Indonesia bagian keempat. Buat kalian yang belum nonton bagian 1 sampai bagian 3-nya, linknya udah gua taruh di bawah ya. Atau enggak, ntar gua taruh di card di atas. Oh ya, buat kalian yang baru datang dan baru tahu channel ini, tolong banget ya ditekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya biar kalian bisa langsung tahu kalau gue update cerita seru lainnya. Dan biar kalian lebih enak dengerin ceritanya, silakan gunakan headphone ataupun earphone yang kalian miliki biar lebih enak gitu. Kalau udah, yuk kita mulai. Yang pertama, makhluk yang pertama bernama jalangkung. Bukan makhluk sih, lebih tepatnya kayak permainan gitu. Asalnya hampir dari seluruh Indonesia lah ada. Permainan ini tuh sejenis kayak permainan untuk memanggil arwah yang telah meninggal. Konon katanya nih, resiko permainan ini tuh cukup berbahaya jika kita tidak memainkannya sampai selesai. Jalangkung ini tuh kayak berbentuk seperti boneka kayu yang kepalanya tuh kayak pakai batok kelapa, kalau nggak kayak gayung-gayung zaman dulu tuh. Gayung-gayung zaman dulu terus dipakein kayak dibikin tanda panah gitu, pokoknya kayak badan manusia kecil gitu deh. Badan manusia dipakein baju, terus di ujung gayung yang bawahnya tuh biasanya ditaruh kayak pensil atau pulpen gitu kayak buat nulis. Nah, pokoknya nih jalangkung ini tuh kayak dibentuk tuh buat jadi media untuk dirasuki arwah yang ingin kita panggil, dan kita harus membacakan mantranya. Terus selain itu juga kita kayak butuh tanah kuburan sebagai media roh yang ingin kita bangkitkan. Terus juga kita tuh perlu menyiapkan kayak jajanan pasar gitu, kayak gorengan sejenis maksudnya sebanyak 7 jenis yang berbeda-beda. Terus juga kita tuh harus menyiapkan kembang 7 rupa, kopi pahit dan kopi manis, teh pahit dan teh manis, dan jangan lupa dengan 2 gelas air putih. Terus ritualnya gini nih, kita tuh kayak ya sendirian juga bisa sih, sendirian atau kalian tuh sama teman-teman kalian tuh megangin bonekanya. Terus kalian baca mantranya gini nih. Jalangkung, jalangset, datanglah ke pestaku. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, jalangset, datanglah ke pestaku. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, jalangset, datanglah ke pestaku. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, jalangset, datanglah ke pestaku. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Pokoknya tuh kita harus baca mantra ini tuh sampai bonekanya kayak terasa berat gitu. Dan kalau kira-kira udah dirasuki makhluk halus, kita tuh bisa kayak nanya-nanya pertanyaan gitu, kayak siapa dia, terus matinya kenapa, terus kenapa, terus ini itulah. Bahkan kita tuh bisa nanya nomor togel yang akan keluar, katanya ya. Tapi awas lu, jangan nanya yang aneh-aneh, yang ada malah disatronin lu. Terus kalau udah puas nanya, jangan langsung ditinggalin ya, karena kan kasihan, giliran udah puas aja langsung ditinggalin. Dasar lu. Pokoknya kalau udah selesai tuh kita harus membacakan kembali mantranya kayak yang di awal, sampai bonekanya itu kayak terasa enteng gitu, biar si arwah ini tuh pergi. Kalau kita memainkan jalangkung dan berhenti di tengah jalan, siap-siap aja ya, kalian akan diteror oleh makhluk tersebut untuk meminta memulangkannya.
Gue juga pernah nih main jalangkung dan langsung gue tinggalin aja di tengah jalan. Karena kan gue kira, ih apa sih nih, kagak ada yang masuk juga kan. Pokoknya di tengah jalan gue tinggal aja langsung sama teman-teman gue. Dan taunya apa, 3 hari kemudian tuh gue beneran diteror. Literally ya kayak disamperin, digangguin gitulah kayak di film-film. Malahan nih temen gue yang biasanya ya orang biasa nggak pernah kesurupan, sepengetahuan gue dari dulu temenan, malah sekarang sering kesurupan men, gara-gara abis main beginian. Pokoknya detail lengkapnya ntar gue ceritain deh, dibikin satu video. Takut kepanjangan kalau di video yang ini. Kita lanjut aja yuk. Yang kedua, makhluk yang kedua bernama jenglot. Jenglot ini tuh sering banget ditemukan di wilayah Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga Bali. Penampakannya tuh kayak mayat orang, tapi ukurannya kecil banget. Ya sekitar 10-17 cm lah. Kulitnya kayak rada-rada coklat kegelap gitu. Terus teksturnya kayak kasar gitu, kayak ya mayat gitu, tapi bangke yang udah kering. Terus wajahnya tuh kayak tengkorak. Terus ada talingnya gitu, sama kuku dan rambutnya tuh panjang banget. Konon katanya nih, jenglot ini tuh kayak jasad orang yang menganut ilmu Batara Karang. Batara Karang ini tuh kayak ilmu tentang kesaktian gitu dah. Kayak orang yang memiliki ilmu kebal dari segala macam senjata dan memiliki umur yang panjang. Bahkan ketika orang yang punya ilmu Batara Karang ini mati, jasadnya itu tidak bisa membusuk dan tetap utuh hingga ratusan tahun, tapi akan terus mengecil seiring waktu. Makanya terciptalah jenglot. Yang ketiga, makhluk yang ketiga bernama jerengkong. Asalnya dari Madura. Penampakannya sih kayak manusia biasa ya, yang udah meninggal. Jadi jerengkong ini tuh kayak arwah manusia yang sekitar 40 hari setelah kematiannya tuh masih kayak ada di daerah rumah. Pokoknya daerah-daerah yang suka dia tinggalin. Ibarat katanya tuh kayak dia tuh saling perpisahan sama orang-orang yang masih hidup. Yang keempat, makhluk yang keempat bernama jin ireng. Asalnya dari daerah Jawa Tengah. Penampakannya tuh kayak manusia, tinggi, gede, ngeri deh. Serem banget. Terus warna kulitnya tuh hitam banget. Lebih hitam daripada genderuwo. Mungkin nih ya, kayak gundurwo, terus sama jin ireng ini mungkin masih satu keluarga, cuman beda daerah aja. Jadi namanya beda-beda. Mungkin ya. Tapi nih ya, bedanya jin ireng sama gundurwo tuh, kan kalau gundurwo cuman kayak ngegodain cewek-cewek doang. Nah, kalau jin ireng tuh kayak lebih kayak kepesugihan gitu. Jadi setiap orang yang mau kaya atau meminta sesuatu sama dia tuh harus numbalin orang. Yang kelima, makhluk yang kelima bernama Jogor Manik atau yang sering disebut Banaspati Raja. Beda ya sama Banaspati yang biasa. Asal daerahnya tuh dari Pulau Bali. Penampakannya kayak lelaki tinggi, gede, tapi tuh kulitnya merah semua. Terus ada talingnya sama serem dah pokoknya. Terus para penduduk Bali percaya bahwa Jogor Manik tuh bersemayam di bawah pohon besar atau di tikungan atau perempatan jalan yang sepi. Hantu ini tuh sering banget mengganggu, bahkan mencelakakan para manusia. Biasanya sih orang yang diganggu adalah mereka-mereka yang tidak memberi hormat atau dupa atau sesajen ketika melintasi pohon besar atau tikungan jalan. Dari yang gue baca-baca nih ya, Jogor Manik tuh sering banget disebut sebagai dewa penjaga neraka dan hakim bagi para manusia yang sudah meninggal. Yang keenam, makhluk yang keenam bernama jerangkong. Beda ya sama jerengkong. Kalau yang tadi kan jerangkong, ini tuh jerangkong. Asalnya dari daerah Jawa Tengah. Penampakannya tuh kayak tengkorak hidup gitu, bangkit dari kubur, dan sering banget ngegangguin orang. Mungkin ibaratnya nih setan jahil tuh ini nih, suka ngeprank orang. Apa di dunia jin juga ada YouTube kali ya? Yang ketujuh, makhluk yang ketujuh bernama Julik Kamangmang.
Asalnya dari daerah Kuningan, Jawa Barat. Penampakannya tuh kayak manusia, rambutnya panjang gondrong, terus banyak banget mata di rambut sama di seluruh badannya, mirip-mirip kayak Danzo lah. Cuman kan bedanya kalau Danzo tuh nggak gondrong kan, kalau ini tuh gondrong. Hantu ini juga sering banget disebut dengan hantu bermata 1000. Apa matanya juga dari keluarga Uchiha kali ya? Apa jangan-jangan karakter Danzo ngikutin hantu ini lagi? Yang kedelapan, makhluk yang kedelapan bernama Julik Pajaratan. Asalnya dari daerah Tasikmalaya. Penampakannya tuh kayak jin atau iblis penghuni kuburan tua. Makhluk ini tuh bisa berubah jadi apa aja gitu. Jadi pocong, jadi kuntilanak, jadi genderuwo, jadi tuyul, jadi jenglot, jadi suster ngesot. Pokoknya bisa jadi apa aja deh. Pokoknya terserah dia sama sebebas dia dah. Terus makhluk ini tuh sering banget nih dicari orang-orang buat dijadiin pesugihan. Karena kan makhluk ini bisa berubah jadi apa aja. Siapa tahu bisa jadi mesin ATM kali ya. Oke, segitu dulu aja untuk cerita malam ini. Gimana? Banyak kan hantu asal Indonesia? Dan dari list di atas, yang mana aja nih yang udah kalian tahu atau bahkan kalian udah ketemu? Tulis di bawah ya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Gimana? Udah pada ngantuk belum? Kalau udah selamat tidur ya. Semoga kalian mimpi indah. Dan buat kalian yang belum tidur dan belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya. Biar kalian bisa terus dengerin cerita lainnya dari gua. Gua Adit. Bye.